Hai pemirsa, di video kali ini kami akan membuat instalasi aquaponik menggunakan bahan utama bambu dan botol bekas. Saksikan terus sampai akhir ya. Nah, ini dia bambu yang kita gunakan. Kita menggunakan 2 lonjor bambu yang panjangnya 3 meteran. Nah, kemudian bambunya kita belah menjadi beberapa bagian. Nah, setelah dibelah, ini tidak lupa pula kita bersihkan. Nah, di sini kita harus hati-hati ya pemirsa, agar bambunya tidak sampai melukai tangan kita. Nah, ini bambu yang sudah selesai dibersihkan. Oh ya pemirsa, instalasi yang kami buat ini paten, jadi tidak bisa dipindah kemana-mana. Ini bambunya yang kita pendam, kita bungkus plastik terlebih dahulu untuk memperkecil resiko lapuknya bambu. Nah, ini dia kerangka instalasi kami pemirsa. Untuk yang selanjutnya, kami menggali tanah yang bagian tengah-tengah instalasi. Jadi, kami membuat kedalamannya 30 cm. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat kerangka untuk kolam ikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk tinggi kolamnya sendiri yang kami buat dari permukaan tanah itu 50 cm. Jika ditotal tinggi kolam mulai dari dasar tanah galian sampai kerangka kolam itu semuanya ada 80 cm. Nah, ini dia kerangka kolamnya sudah jadi pemirsa. Ini sekaligus kerangka instalasi. Oke, yang kemudian kita akan menata terpal. Oh ya pemirsa, ini sangat penting sekali untuk dilakukan, yaitu kita memberikan dasaran untuk kolam ikan. Nah, kita bisa memberinya dengan apapun. Kalau kali ini kita memberi dasarannya menggunakan banner bekas, tapi kalau mau yang lainnya bisa dengan menggunakan serbuk gergaji kayu, atau kalau nggak gitu menggunakan sekam. Oke pemirsa, kita atur terpalnya hingga rapi, kemudian kita eratkan juga dengan kerangka instalasi. Untuk langkah yang selanjutnya, lalu kita merakit kayu untuk tempat media tanam. Untuk lebarnya kayu ini kita sesuaikan dengan media tanam atau botol bekas yang kita gunakan. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Dalam satu instalasi ini kita membuat tempat untuk media sebanyak 6 lajur. Nah pemirsa, ini nih alat dan bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan instalasi. Ada botol, terus kemudian pakai spidol, pisau, gunting, penggaris, dan gelas plastik. Nah pemirsa, pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuat ukuran dulu pada botol plastik. Nah, kita akan membuat jarak antar lubangnya 15 cm. Nah, setelah kita selesai membuat ukurannya, lalu kita membuat ukuran lubang dengan menggunakan gelas plastik yang nantinya digunakan untuk wadah media tanam. Setelah itu, kita lubangi botol dengan menggunakan pisau yang lancip, lalu kita gunting sesuai ukuran yang telah kita buat.
Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita membuat lubang pada pangkal botol. Kita samakan lubangnya dengan menggunakan tutup botol. Oh iya pemirsa, kami membuat instalasi ini menggunakan alat dan bahan yang sederhana dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, kita lakukan hal yang sama pula untuk semua botol. Nah, untuk yang selanjutnya, kita rangkai botol plastik dengan memasukkan bagian ujung ke pangkal botol. Nah, jadi seperti ini. Ini botolnya kita rangkai sekaligus kita susun pada instalasi. Oh ya pemirsa, di sela-sela kita mengerjakan media botol plastik, kita juga mengisi kolam dengan air bersih. Nah, setelah dipasang semua media botol plastiknya, jadinya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita mengikat botol plastik dengan kerangka instalasi. Ini supaya lebih erat dan tidak mudah bergeser posisi botol plastiknya. Kali ini kita mengikatnya menggunakan tali rafia atau rumput Jepang. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan membuat pipa pembagi air. Nah, untuk pipa pembagi ini ukurannya setengah dim. Nah, kalau untuk jarak antar lubangnya kurang lebih 10 cm. Ini kita sesuaikan juga lebarnya dengan jarak botol plastik yang telah dipasang pada instalasi. Nah, kemudian kita pasang untuk pompa airnya sekalian. Nah, jika sudah, kita langsung pasang di instalasi, lalu kita coba terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di setiap botol plastiknya itu masih tersisa air yang menggenang. Oh ya pemirsa, untuk ukuran instalasi yang kami buat ini, panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 120 cm. Untuk ketinggian, yang pangkal kita memakai 90 cm, kemudian yang ujung 75 cm. Jadi, kemiringan kolam ini 15 cm. Kemudian untuk tinggi air kolamnya sendiri 50 cm. Kemudian kita akan membuat persemaian tanaman kangkung. Sebelum disemai, kita membuat perlakuan terlebih dahulu terhadap biji kangkung, yaitu kita akan merendamnya dengan air selama 1 malam. Nah, perendaman ini bertujuan untuk mempercepat proses pecahnya biji. Nah, seperti inilah hasilnya pemirsa setelah kita merendam selama semalaman. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan memisahkan air rendaman dengan biji kangkung. Kita akan menyaringnya. Di sini kita juga menggunakan kain
Kain ini nantinya kita gunakan untuk memeram biji kangkung. Nah, setelah kita letakkan seperti ini, kemudian kita melipat kainnya menjadi seperti ini, pemirsa. Setelah kita lipat, langkah selanjutnya kita akan menyiram dengan air biasa. Nah, kemudian kita peras kecil agar tidak menetes. Nah, setelah itu kita pindahkan lipatan kain ke dalam mangkok kecil. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang teduh untuk kita tunggu benihnya pecah. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan membuat persiapan media tanam. Media ini kita masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangin tadi. Untuk media tanamnya, kita tetap menggunakan media yang sama seperti yang kita lakukan di video sebelumnya, yaitu brotong dan arang sekam. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan biji kangkung yang telah pecah atau sebagian sudah ada yang tumbuh. Nah, kemudian kita tutup tipis menggunakan media tanam. Nah, seperti ini jadinya, pemirsa. Kita lakukan hal yang sama ke semua gelas plastik. Nah, jika sudah, kita tata di nampan gelas plastiknya, kemudian kita semprot dengan air biasa. Ini kita lakukan persemaian dulu. Oh ya, pemirsa, ini ada sedikit informasi. Ketika kita meletakkan biji kangkung ke media tanam, sebaiknya tidak terlalu dalam, karena ini nanti akan mempercepat proses munculnya tanaman dari permukaan media. Nah, seperti inilah jadinya, pemirsa. Persemaian kangkung ini umurnya 4 hari. Kalau untuk penyiramannya kita lakukan secara manual selama pagi dan sore. Nah, setelah itu tanaman kangkungnya kita pindah ke dalam media botol plastik di instalasi. Nah, jadi seperti ini, pemirsa. Untuk kolam bawah kita sudah mengisi dengan ikan lele sebanyak 500 ekor. Oh ya, pemirsa, total lubang tanam yang kami miliki di instalasi ini yaitu 108 dengan rincian satu lajur diisi dengan 9 botol plastik. Nah, tiap botol plastiknya ini ada 2 lubang. Jadi 18 dikalikan 6 ada 108 lubang tanam. Oh ya, pemirsa, di sini kita tidak usah khawatir lagi adanya jentik-jentik nyamuk di botol plastik. Nah, karena sistem aquaponik ini dapat menimbulkan hubungan simbiosis mutualisme antara tanaman kangkung dan ikan lele. Oh ya, pemirsa, seharusnya botol plastik ini diberi warna atau dicat agar tidak mudah cepat tumbuh lumut. Selain itu juga akan menambah nilai estetika. Di sini kita tidak cat karena agar pemirsa tahu bagaimana keadaan di dalam botol plastiknya. Oke, pemirsa, sampai di sini episode kami kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.